Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami, yang dimana kami di sini akan menjelaskan tentang algoritma pencarian dan perurutan. Jadi di sini sebelum kami mulai ke aplikasinya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Izin memperkenalkan diri, nama saya Jerry Wilaga dengan NPM 202360660131, dan sebelah saya Farhan Gustian. NPM saya 20236066010116. Saya Zahara Nabila dengan NPM 202360660108. Nama saya Gun Setio dengan NPM 202360660104. Oke, jadi itu adalah kelompok kami, yang dimana kami di sini sudah menyelesaikan aplikasinya. Mari saja kita langsung ke aplikasi. Di sini kami akan membahas kasus tentang membuat aplikasi perpustakaan yang di dalamnya terdapat algoritma pencarian dan pengurutannya. Di sini kami telah melakukan observasi ke sekolah SMK Muhammadiyah Rensewu. Nah, di mana di sini kami meminta data perpus yang ada di sana, dan untuk data-data dan nama-nama kolomnya adalah sebagai berikut, yaitu ada ID buku, jenis, judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit, kelas, edisi, ISBN, jumlah, tanggal input, tanggal masuk, dan foto. Nah, dan jumlah seluruh data yang kami masukkan di data aplikasi kami itu sekitar 184 data. Kami sudah melakukan pengujian pada aplikasi kami dengan menggunakan pencarian linear, hastable, dan juga binary. Dan di sini juga kita telah menghitung detik dengan menggunakan perurutan bubble sort, selection, bubble sort, dan juga insertion sort. Dan di sini saya akan mencari total dan rata-rata dari masing-masing perurutan. Yang pertama dari perurutan, dari selection, kita copy, kemudian kita masuk ke hitung Y, kita hapus, lalu kita paste. Setelah itu kita running. Nah, selanjutnya kita akan balik ke perurutan. Di sini kita akan mencari mengukur dari bubble sort, data bubble sort. Kita copy, hitung PY, kemudian kita paste, lalu running. Selanjutnya perurutan dari insertion sort. Kita copy, kita ke tempat hitung PI lagi, hapus. Setelah itu kita paste, running,
Selanjutnya kita akan ke pencarian. Di sini kita menggunakan aplikasi linear. Kita copy kita ke hitung PY. Kita lalu running. Kemudian pengukuran untuk hash table kita copy ke hitung PY. Paste lalu running. Selanjutnya yang terakhir, pengukuran aplikasi dari binary. Kita copy hitung PY, kemudian kita hapus, paste, running. Dan ini adalah hasil dari berbagai percobaan dari ukuran dan hitung total rata-rata. Jadi ini adalah hasil data dari pencarian. Kita klik bahasa di sini, setelah itu kita enter. Nah, dan kita bisa melihat waktu eksekusi datanya. Kemudian di sini dan kemudian di sini adalah waktu pengurutannya. Di sini kami akan menjelaskan algoritma pencarian dan perurutan yang kami pilih. Nah, untuk kesimpulan pencarian dari hasil analisis tentang pencarian di atas, kami menyimpulkan bahwa setiap pencarian mempunyai kelebihan dan kelemahan dalam kecepatan maupun relevan dalam penggunaannya. Dalam kasus ini yaitu tentang pembuatan aplikasi web berpurpose yang di mana web ini akan digunakan oleh halayak luas atau dengan berbagai user. Maka relevansi yang digunakan adalah linear. Kenapa? Di sini dengan menggunakan linear, user dapat mencari buku dengan mudah tanpa harus mengetik sebuah key pencarian dengan benar. Karena jika menggunakan hash table dan binary harus sama persis atau bisa menggunakan kecepatan dalam hasil survei yang kami tercepat. Melakukannya pencarian adalah dengan hash table. Ini bisa dibuktikan dengan hasil analisis kami di atas. Dan di sini hasil analisis pencarian itu ada beberapa. Yang satu, linear search. Berikut adalah total dan juga rata-rata dari waktu eksekusi pada linear search. Nah, untuk rata-ratanya 0,03477640151977972. Nah, untuk berikutnya hash table-nya
berikut adalah total dan juga rata-rata dari waktu eksekusi pada hash table. Dan rata-ratanya yaitu 0,00845581626898989896. Berikutnya binary set. Berikut adalah total dan juga rata-ratanya dari waktu eksekusi pada binary search. Untuk rata-ratanya 0,00395041414794 Untuk algoritma perurutan dari hasil analisis tentang perurutan di atas, kami menyimpulkan bahwa yang cepat dalam perurutan adalah yang selection. Kami bisa menyimpulkan dari data hasil analisis kami di atas. Untuk datanya bisa dilihat di atas. Hasil analisis perurutan itu ada berapa? Yang pertama selection sort. Berikut adalah total dan juga rata-rata dari waktu eksekusi pada selection sort. Dan rata-ratanya 0,004148082733154297. Untuk selanjutnya bubble sort. Berikut adalah total dan juga rata-rata dari waktu eksekusi pada bubble sort. Untuk rata-ratanya 0,0048413781291539. Dan selanjutnya insert sort. Berikut adalah total dan juga rata-rata dari waktu eksekusi pada insert sortnya. Dan rata-ratanya yaitu 0,005240468978818836. Oke, jadi di sini saya akan mempresentasikan atau mendemokan hasil kerja kelompok kami. Jadi di sini kami menamai aplikasi kami ini dengan Smart Purpose. Dan ini adalah tampilan awal dari aplikasi kami. Jadi di sini untuk tampilan home di sini adalah tampilan untuk informasi aplikasi kami. Seperti itu. Jadi di sini ada tentang aplikasi kami dan di sini ada informasi kelebihan dari aplikasi kami. Seperti itu. Dan di sini untuk footernya, ini untuk kontennya. Dan di sini kami menambahkan sedikit saja pemanis untuk animasinya seperti itu. Jadi aplikasi Smart Purpose ini ada beberapa fitur yang atau menu. Yang pertama ada home, data purpose, kelompok, data buku dan juga daftar peminjaman. Jadi langsung saja kita masuk ke data purpose-nya. Jadi ini adalah tampilan dari data perpustakaan. Jadi di sini ada beberapa data yaitu 184 sekitar segitu. Jadi data ini kami ambil dari sekolah yang kami telah observasi. Jadi di data perpustakaan ini kita dapat menambah data, mencari data, melihat atau detail dari buku tersebut. Lalu di sini kita bisa menghapus data seperti itu. Jadi kita akan coba satu persatu. Yang pertama itu dari tambah data terlebih dahulu. Di sini kita akan menambahkan buku dengan ID, kita asal saja dengan jenis bukunya kita ngarang dengan novel saja. Novel. Judul bukunya kita kasih Sang Pencerah aja. Lalu kelasnya kelas umum. Edisi kita stripkan saja. ISBN strip. Pengarang kita bisa ciri berbagai saja, tahun terbit misalnya 2023. Ini dengan Zahra Nabila misalnya. Jumlahnya kita 12. Tanggal inputnya kita bisa tambahkan. Tanggal masuk kita tambahkan. Kita submit. Untuk melihat datanya itu kita
melihat paling bawah ya. Oke, ini datanya sudah masuk ya, 185. Novel sampai cerah judul kita ini. Ini yang kita masukkan tadi. Nah, selain dari tambah data, kita juga bisa menghapus data seperti itu. Jadi untuk menghapus data itu gampang saja. Ini kan datanya 185 ya. Coba kita delete satu. Nah, ini kami menambahkan sebuah konfirmasi untuk penghapusan. Jadi sebelum kita menghapus, jadi kita harus meyakinkan bahwa ini yang kita hapus gitu. Makanya di sini apakah Anda yakin ingin menghapus dengan judul buku ini? Kalau yakin ya kita hapus, jika tidak yakin ya kita tutup. Kita akan coba menghapus datanya. Oke, kita lihat coba apakah hapus. Oke, kita berulang ya, 184. Oke. Nah, itu untuk data penghapusannya. Jadi, sini ada lagi yaitu detail atau untuk mereview bukunya gitu. Di dalam itu ada apa aja. Kita bisa klik mata ini, klik. Nah, di sini ada detail bukunya. Jadi sini ada judul buku, pengarang yang lebih lengkap ada di sini. Nah, di sini juga ada ID buku. Seperti itu. Lalu yang tak kalah penting ini adalah searchingnya ya. Searchnya di sini kami menggunakan linear untuk searchingnya karena linear juga kan sudah dijelaskan di video sebelumnya, yaitu linear lebih eh, tidak sama pun tidak apa-apa gitu, pasti ketemu juga gitu. Kita coba dengan bahasa saja, enter. Nah, di sini masih terbaca ya, atau masih ada gitu datanya. Kita coba dengan yang lain, buku misalnya. Kita klik, nah di sini ada satu saja ya, buku guru. Oke, ini untuk pencariannya. Kembalikan. Nah, setelah data perpustakaan, di sini ada juga menu atau fitur tentang kelompok. Nah, di sini untuk tampilannya seperti ini, dan di sini kontennya itu berisi tentang nama-nama kelompok kami gitu. Dari kelompok 10. Ini adalah tampilannya seperti ini. Lalu di sini juga ada menu atau fitur data buku. Nah, ini adalah tampilan dari data bukunya. Bisa geser. Dan di sini pun kita bisa mencari buku berdasarkan judul buku ya. Kita coba bahasa, enter. Nah, di sini sudah ada ya bahasa Inggris, bahasa Lampung dan lain sebagainya yang ada mengandung bahasa seperti itu. Nah, di data buku ini kita bisa melakukan peminjaman buku dengan cara kita klik saja keranjang ini, kita klik, lalu dia akan loncat ke bagian daftar peminjaman buku seperti itu. Jika misalnya tidak sesuai dengan apa yang ingin kita pinjam, maka kita klik saja data tong sampah ini, kita klik, maka datanya akan terhapus sendiri seperti itu. Bisa kita hapus semuanya. Jika ingin meminjam, kita kembali lagi ke data buku. Kita bisa tambah, kita bisa hapus seperti itu. Nah, di sini kami juga menambahkan navbar untuk Android seperti itu. Bukan untuk Android saja sih, untuk HP ya, untuk handphone. Bisa kita coba dengan seperti ini. Nah, ini untuk tampilan dari handphone sendiri. Kita bisa ubah-ubah untuk iPhone misalnya. Nah, ini untuk tampilan iPhone. Dan di sini kami menambahkan navbar untuk tampilan di HP ya, di handphone. Jadi kita bisa lebih enak gitu untuk mengeklik untuk navbarnya seperti itu. Dan data yang di bawah ini sama seperti di sini. Seperti itu. Dan untuk semua device sudah responsif seperti ini. Kita bisa coba saja, uji coba di sini. Nah, di sini sudah menyesuaikan dengan
eh, ukuran layarnya seperti itu. Jika disampingkan sama saja bisa. Dan dia akan meresponsifkan sendiri. Seperti itu. Jadi mungkin itu tambahan dari aplikasi Smart Purpose. Mungkin cukup sekian untuk fitur dan menu dari aplikasi ini. Oke, mungkin cukup sekian presentasi demo aplikasi kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.